Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'amah. Walhamdulillahilladzi ja'alana fi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa salli ala sahabatil ghiyar miftah babil yasar. Sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar ala ni'amillahi al-ghani. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qalbi bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, Allah terhormat para masyayikh, para asatidz, dan masyarakat ulama yang sangat terhormati, wabil khusus ketua dari Yayasan As-Shiratal Mustaqim dan seluruh jajaran yang kami hormati serta hadirin para bapak, para jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita banyakkan bersyukur kepada Allah di mana pada kesempatan pagi ini sekalipun dalam kondisi jangkit, alhamdulillah bisa hadir atau istiqamah melaksanakan sholat subuh dan melanjutkan dengan kajian ibu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan banyak manfaat barokah bagi kita semua di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau hujan itu pahalanya belum lagi. Kalau pas nggak hujan dengan dapat 1.000, sekarang bisa jadi 2.000, 3.000. Karena semakin susah, semakin sulit. Ibadah itu tergantung tingkat kesulitannya. Semakin terasa sulit, semakin terasa susah, maka akan semakin besar pahalanya. Makanya kenapa kalau yang lain itu besar pahalanya, karena memang saat itu orang-orang lagi terlelap dalam tidur, nyaman-nyaman kalian bangun sholat tahajud luar biasa pahalanya. Seperti sekarang ini pas hujan, ini kan pasti yang datang itu orang-orang pilihan, insyaallah. Amin, amin ya. Yang biasanya kalau pas terang sampai 3 sok, sampai 4 sok mungkin, alhamdulillah tadi 2 sok tak nyampe kayaknya. Berarti yang datang betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, ajruki ala qadri nasabik. Tergantung tingkat kesusahan, tergantung sebesar mana susahnya atau payahnya atau capeknya, maka sebesar itu pula Allah ganjar, Allah balas kebaikan kita dengan pahala yang banyak, insyaallah. Mudah-mudahan mujahadah kita, usaha kita untuk senantiasa istiqomah beribadah, Allah ganti dengan ridhonya, Allah ganti dengan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Kita itu penting juga nih untuk memohon ridhonya Allah dan syurga, dua-duanya. Makanya dalam murid khotibah juga ada doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Karena orang mukallaf itu orang yang diimani syariat Islam, disebutkan dalam kitab Al-Majlis Saniyah di sini di halaman 20. Termasuk juga di kitab Fawaid Mukhtarah juga ada katanya. Al-mukallafuna ala arba'ati aqsam. Jadi manusia atau orang mukallaf itu kaitannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah al-qismul awal, bagian yang pertama, qaumun khalaqahumullahu ta'ala li khidmatihi wa jannatihi. Ada tingkatan pertama itu sekelompok manusia yang Allah ciptakan dia untuk berkhidmat, plus nanti di akhirat dibalas dengan surga. Jadi di dunia dia
karena Allah untuk ibadah dan nanti di akhirat dibalas dengan surga. Siapa beliau? Wahumul anbiya, para nabi, wal awliya, para wali, wal mu'minun, para orang-orang yang beriman, wasolihun, orang-orang saleh. Beliau-beliau di dunia diberikan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bisa terasa nikmat. Jadi kalau kita sudah terbiasa sholat subuh berjamaah, kemudian ketinggalan satu hari nggak sholat jamaah, itu terasa enak sekali. Sudah terasa nikmat begini. Orang-orang dulu mungkin dia baca Quran seperti Sayyidina Utsman semalam bisa hafal semalam. Bahkan katanya beliau menghafal Quran itu dalam sholat karena sudah terasa nikmat. Kalau kita dapat 2 lembar sudah ngantuk, belum merasakan halawatul ibadah. Diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah di dunia dan nanti di akhirat dibalas dengan surga. Allah menjadikan berhubung, mudah-mudahan kita termasuk di golongan yang pertama ini. Amin ya rabbal alamin. Wal qismani, ada bagian yang kedua, khalaqahumullahu ta'ala li jannatihi bi khidmatihi. Ada kelompok yang kedua itu sekelompok manusia yang Allah ciptakan dia untuk surganya saja. Tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah, untuk berkhidmat di dunia. Dapat surga tapi tidak ibadah. Berarti surganya gratisan berarti. Apa enak? Ya kurang enak sebenarnya. Karena dunia dia enggak bisa beribadah. Di dunia dia enggak merasakan tafarruq khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia seperti itu. Contohnya siapa? Contohnya di sini kasahar di Firaun, seperti tukang sihirnya Firaun. Mereka kan selama hidupnya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Musa waktu itu. Dalam ceritanya kan Firaun itu nyuruh tukang sihirnya untuk menandingi, untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi para tukang sihir Firaun mereka bikin semacam tali, disihir kemudian menjadi ular. Kemudian Nabi Musa mempunyai mukjizat dari Allah berupa apa? Berupa tongkat. Kemudian tongkat itu oleh Nabi Musa atas izin Allah berubah menjadi ular besar, sehingga makan habis daripada ular-ular milik tukang sihirnya Firaun itu. Melihat kejadian itu mereka takjub, kok ini bukan sihir kata mereka. Ini bukan sulap kata tukang sihirnya Firaun. Ini benar-benar mukjizat dari seorang nabi. Akhirnya mereka iman. Kalau amanah Nabi Musa wa Harun. Kalau begitu saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Setelah itu mereka meninggal dunia. Jadi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Padahal selama hidupnya tidak beriman. Wa humul ladzina 'asyu kufaran. Summa khutima lahumul iman. Selama hidup mereka kafir, tidak beriman kepada Allah. Kemudian di akhir kehidupannya ditutup oleh Allah hidupnya dengan husnul khatimah. Nah, orang ini kalau sudah beriman tentu nanti ke surga, tidak punya dosa ya. Orang mana itu orang yang baru masuk Islam kan seperti terlahir kembali dari rahim ibunya, yang terlepas dari beban dosa. Makanya kalau ada malam ada orang baru masuk Islam jangan minta doa. Doanya itu makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka terlahir suci kembali, tidak ada dosa. Jadi kalau umpama mereka langsung meninggal, langsung mana? Surga, tidak mampir dulu ke neraka. Beda sama kita ini gitu. Mudah-mudahan termasuk yang langsung. Amin. Jadi pelasihannya Firaun ini diciptakan oleh Allah untuk surganya, tidak untuk berkhidmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok yang kedua. Kemudian ada
tidak untuk berkhidmat, tidak untuk beribadah, tidak pula untuk surganya. Ini orang yang sangat rugi. Di dunia dia tidak beribadah, tidak beriman kepada Allah, dan di surga dia tidak mendapatkan bagian. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah selama hidup, kemudian meninggalnya juga dalam keadaan kekafiran. Jadi di dunia hurimu fid dunya na'imal akhir na'imal iman wa fil akhirati yu'adzabuna bil adzab al-awwal. Kehidupannya di dunia dia tidak mendapatkan kenikmatan iman, dan di akhirat kelak dia akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang amat pedih. Jadi orang yang paling merugi. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, al-qismur rabi' qawmun khalaqahullahu ta'ala li khidmatihi duna jannatihi. Ada sekelompok manusia yang Allah ciptakan dia untuk berkhidmat, untuk beribadah, tapi nanti di akhirat tidak dibalas dengan surga. Ibadah ala Allah, tapi tidak dapat bayaran. Gimana kira-kira? Rugi nggak? Rugi. Di dunia dia beribadah, tapi di akhirat tidak mendapatkan surga. Alhamdulillah. Jadi yang keempat, wa humul ladzina kanu 'amilin bi ta'atillah. Orang-orang ini selama hidup dunia dia beribadah kepada Allah. Kemudian wa matu al-kufri, meninggalnya dalam keadaan kafir. Kalau Allah itu sudah berkehendak bisa jadi iman ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak boleh merasa aman. Kita itu tidak boleh merasa aman dengan amal ibadah kita. Tetap merasa khawatir, tetap mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar nanti dia ada di kehidupan kita itu dengan husnul khatimah. Jangan kita itu membangga-banggakan amal kita. Saya kan ahli salat jamaah Allah, dia pastilah nanti dapat surga. Apa ada jadi? Tidak ada jadi. Bisa jadi perasaan amal itu merupakan bisikan syaitan, gangguan syaitan, divisi kita berkata. Sampai ada di surga, ini pasti surga pasti. Itu kata syaitannya seperti itu, kata nafsunya seperti itu. Dan tadi kan setiap Syaikhul Qadir Al-Jilani, seorang wali kutub, bukan cuma wali kutub, dan Sultan Aulia, rajanya para wali. Wali kutub itu kan wali yang ada di tingkatan paling tinggi. Beliau Syaikhul Qadir Jilani pernah suatu ketika ketemu dengan seorang pemabuk, malam teler, pemabuk berat. Tapi beliau luar biasa waktunya. Sekalipun dia ahli maksiat, beliau tidak merasa ada perbedaan seorang pemabuk. Tidak merasa sok suci. Jadi penyakit orang akhir zaman. Jadi kadang penyakitnya susah-susah kayak saya ini. Allah. Beliau sama sekali nggak ada jarak sekalipun dengan orang ahli maksiat. Cuma kalau seperti itu kita nggak boleh menganggap hina kepada orang yang bermaksiat sekalipun. Sebaliknya kita jangan menganggap suci dengan diri kita yang mungkin oleh Allah memberikan hati untuk beribadah. Syaikhul Qadir ketemu dengan seorang mabuk, pembawa itu bilang, wahai Syaikhul Qadir, kira-kira kalau saya tobat, saya ini berdosa ini, saya mabuk berat, kira-kira kalau saya tobat diterima nggak sama? Pasti diterima. Allah itu Tawwabur Rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kalau sampai beri taubat pasti diterima ya Allah. Terus pertanyaan saya yang kedua, kira-kira Allah mampu nggak menjadikan saya ahli maksiat seperti dengan yang ahli ibadah? Beliau jawab, ya mampu. Allah Qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu menjadikan segala sesuatu, termasuk menjadikan sampeyan yang ahli maksiat menjadi saya ahli ibadah. Bisa mampu. Oke, yang selanjutnya saya tanya lagi.
Bisa tak Allah menjadikan sampean dengan ibadah menjadi seperti saya dari manusia? Mendengarkan pertanyaan yang tiga ini yang betul tidak puasa, teringat dengan siksaan Allah dan lain sebagainya. Pertanyaan seorang pemabuk ini benar-benar membuat beliau itu merasakan ketakutan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal itu hal yang mungkin. Orang ahli maksiat dijadikan ahli, orang ahli taat menjadi ahli maksiat. Mampu sekali Allah menjadikan seperti itu. Akhirnya apa? Beliau nggak jawab. Bahkan beliau hampir pingsan mendengarkan pertanyaan seperti itu. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beliau setelah itu beliau bersujud berdoa kepada Allah. Setelah itu ditanyakan sama satu, kenapa dengan Syekh mendengarkan pertanyaan ketika itu kok kayak mau pingsan sampai beliau dengan sujud berdoa kepada dia? Karena pertanyaan pemabuk itu merupakan sesuatu yang mungkin. Kalau Allah berkuasa, Allah berkehendak, bisa jadi saya yang ahli ibadah ini dijadikan orang yang ahli maksiat. Saya takut sekali seperti itu. Segala semuanya. Sehingga kita nggak boleh merasa aman dengan amalan ibadah kita istiqomah dan kita memohon kepada Allah agar ibadah kita diterima dan di akhir kehidupan kita dengan husnul khotimah. Jadi ada di antara manusia itu oleh Allah cuma diciptakan untuk ibadah saja, dan diciptakan untuk surga. Siapa contohnya? Kalau cerita di pesantren itu ada cerita tentang Ibar Siso, pernah dengar? Ibar Siso. Kalau yang pernah di pesantren, insya Allah pernah dengar cerita Ibar Siso. Ini kitab Al-Majid saja juga ada. Langsung ada ceritanya. Kisah Barsiso al-Amid Fabiha Aqwam Ibratan. Barsiso ini diceritakan annahu kana wasituna alfan min talamita. Barsiso ini punya santri 60.000. Banyak kan? 60.000. Seribu berapa? 20, 30, 12, 13. Sebetulnya mungkin cerita itu juga 16-20. Ya. Jadi kita bisa 60.000 santri. Ibu santri. Wakil yang punya bila awak diwakati. Santrinya itu berkat dari para gurunya. Santrinya bisa terbang. Kalau salah mobil mau kemana-mana, bisa terbang santrinya. Yang 60.000. Santrinya bisa terbang, apalagi ya ini. Kalau santri sekarang kan ada yang terbang. Kenapa? Karena gurunya juga kan bisa. Santrinya bisa terbang, luar biasa. Sampai para malaikat hatta ta'ajibatil malaikat min ibadati. Para malaikat takjub, heran. Luar biasa mahasiswa. Santrinya 60.000 bisa terbang semua, ibadahnya luar biasa. Para malaikat sampai takjub. Jangan manusia. Kemudian ditegur oleh Allah, Allah Ta'ala mimma ta'ajabuna minhu. Inni a'lamu ma la ta'lamun fi ilmi annahu yaqtu wa yaquluna abadal abidin. Para malaikat, kenapa kalian kok heran takjub sama mahasiswa? Ibadah itu tidak menjamin tentang dengan nasib seorang nanti di akhirat. Mahasiswa itu di Lauhul Mahfuz dia nanti akan meninggal dengan kafir dan akan dikekal abadikan di neraka. Kafir benar. Kok bisa ya? Bisa. Kalau saya sudah berkehendak, mau gimana lagi? Mahasiswa nanti jadi kafir. Percakapan ini fasami adzan iblis wa alima anna halakahu ala yadihi. Percakapan tadi itu ternyata didengar oleh iblis dulu ini. Iblis masih bisa mendengar percakapan Allah dengan para malaikat dan iblis tahu ternyata bisa jadi teman saya nanti. Jika itu dia tokoh besar, ulama besar, dia nanti akan menjadi teman saya di neraka. Kemudian iblis ini datangi mahasiswa ke tempat ibadahnya. Sampai ke tempat ibadahnya, ditanya oleh mahasiswa, "Man anta ma turid?" Wahai di sana, fulan, siapa jenengan? Apa maksud jenengan datang ke tempat saya?
pakai apa? Pakai bakmi saya. Ini biasa. Biasa aja. Sudah ada iklan ya. Mungkin iblis dengan penampilan yang seperti ulama ya. Kayak wali itu pakai sorban, pakai gamis putih mungkin. Siapa sampai saya ini ahli ibadah, saya kesini akan membantu jenengan untuk semakin ibadah kepada Allah, biar sampean semakin hebat. Iblis yang gitu. Jadi iblis itu kalau muji-muji, berarti di situ ada maksud, ada tujuan. Itu siapa? Iblis. Kalau ada teman-teman yang datang muji-muji sampean, kemudian ada maunya, berarti siapa? Saya ingin membantu sampean biar semakin kuat ibadahnya. Buktinya apa? Ya sudah sampean lihat sendiri nanti. Iblis ini kemudian di tempat itu, di tempat mahasiswa itu dia beribadah salah ayam. Faqala iblisu la'anahullah ya'budullah salat ayyamin lam yanam lam yakul lam yashrab. Jadi iblis di tempat mahasiswa itu beribadah selama 3 hari, gak makan, gak minum, gak tidur. 3 hari, bayangkan. Kalau kita nggak mungkin bisa minum, habis kajian langsung makan ya bisa jawab. Ini iblis 3 hari dia nggak makan, nggak minum, nggak tidur juga. Nanti nggak ada ngantuknya iblis. Papa mahasiswa. Ana uskiru wa anamu wa akulu wa ashrabu. Saya itu sekalipun dibilang ahli ibadah sama orang-orang, saya makan, saya tidur, saya minum. Kok sampai 3 hari nggak makan? Kok bisa? Hebat sampai. Saya itu kata Imam Yusuf, ini abadullah ta'ala mi'atain wa 20 sanatan. Saya itu ibadah kepada Allah selama 220 tahun ibadahnya. Orang dulu kan imam panjang-panjang umurnya. 220 tahun dia ibadah. Wala aqdur ala tarkimak ya syuki. Dalam kurun waktu itu saya nggak mampu untuk nggak makan, nggak tidur. Tetap saya butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Kata Imam Yusuf. Kok sampai bisa? Apa triknya, resepnya apa? Saya pengen lihat kata Rasulullah Islam. Kemudian mulai iblis ini mulai melancarkan aksinya istilahnya. Idhab faqsillah ta'ala sunatuh fa innahu rahim hatta tajidah ala ta'ala. Ini mahasiswa, kalau sampai ingin kuat ibadahnya kayak saya, coba sekali-kali sampai maksiat sama Allah. Jadi ibadahnya nggak boleh maksiat. Karena iblis juga bukan kata saya yang ditiru. Sekali-kali sampai ibadah, habis itu maksiat. Jadi harus majlis taklim, terus malam, dicampur ibadahnya kata iblis itu. Habis itu sampai tobat sama Allah. Fa'ilahu rahim. Allah pasti mengabulkan, menerima taubat sampean. Dengan begitu sampean nanti kata iblis akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya iblis yang mungkin yang baik-baik akhirnya. Kemudian mahasiswa mulai juga mulai tergoda. Kira-kira maksud apa yang sampean maksud? Saya beneran nih kepingin kayak sampean dulu. Kira-kira maksud apa yang harus saya lakukan? Iblis bilang, coba sekali-kali sampean berzina. Oh, kamu bilang, kamu mungkin. Yang mungkin berzina itu dosa besar. Berzina itu ada kaitannya dengan orang lain, ada itu dosa besar. Kamu mungkin saya lakukan. Ya sudah. Kalau kalian tak mau ada lagi ini, apa itu masyarakat? Takul mungkinan. Sampean pun orang. Ini juga berat ini. Ini ada kaitannya dengan orang lain juga. Ada hak ada tidak mungkin saya lakukan. Terlalu besar ini. Terus katanya sampean kepengen kayak saya. Ya tapi jangan terlalu besar.
tashrab muskir. Coba jangan minum minuman keras, minuman yang memabukkan, minum arak. Saya tahu apa ini lebih ringan daripada punya. Kayaknya itu lebih ringan ya. Karena cuma sekedar minum kata mahasiswa sudah mulai tergoda, sudah mulai mengingatkan, sudah mulai menjadikan dosa berkat ketemu iblis. Akhirnya ditanya ini mana kira-kira? Oh ini masih seorang lama, mungkin tahu tempat di sana ada. Fikir yang tidak terpaksa di desa sampai ke sana ada mesti. Berangkat di mahasiswa ke tempat yang dimaksudkan iblis, ternyata benar ada yang jual miras arak di sana. Ternyata yang jual wanita cantik. Kalau kamu akan jadi lagi. Beli mahasiswa ini minuman keras, arak, akhirnya mabuk. Setelah mabuk, orang itu kalau sudah mabuk ada yang apa? Akhirnya dia berzina dengan wanita cantik itu. Jadi dua sudah minuman keras kemudian berzina. Setelah itu datang suaminya wanita cantik, nggak terima dengan perlakuan mahasiswa. Akhirnya terjadi pertengkaran. Mereka dua bertengkar berkelahi. Akhirnya mahasiswa yang menang, dibunuh suami wanita. Jadi tiga-tiganya dia lakukan perbuatan dosa besar, dilakukan semua karena melakukan minum keras itu. Jadi minum keras dia sudah lakukan, zina juga, kemudian membunuh orang. Karena sudah membunuh orang, akhirnya ditangkap itu sama pihak keamanan berlaku. Ditangkap, dihadapkan ke pemerintahan itu, kemudian divonis ini harus digigit, dipukul. Karena dia sudah minum minuman keras, dipukul 80 pukulan, zinanya 100 pukulan, gigit. Kemudian waktu disunti. Kemudian dia itu juga mendapatkan hukuman disalib karena sudah membunuh orang, dianjur dami. Disalib ini berisok. Setelah disalib datang iblis. Gimana kawan? Apa yang sampai rasakan sekarang? Kayak bertawakkal. Gimana kabarnya dulu? Mahasiswa bilang, "Man Allah aqrina su fa'al kata." Ini gara-gara sampean. Orang itu kalau dia ngikuti teman yang jelek, ya seperti saya ini, sensor ya salah sampean sendiri. Ayo sampean bantu saya ini. Apa sampean tega membiarkan saya seperti sekarang ini saja? Oke, saya bantu sampean, kata iblis dengan satu syarat. Apa syaratnya? Tasjudi sajdatan wahidah. Sampean cukup sujud saya ke saya sekali saja. Cukup sujud ke saya satu kali. Di mana saya bisa sujud kata begitu? Oh, saya bisa seperti tidak bisa bergerak. Bil iman cukup sambil berisyarat kasih kode bersujud ke saya. Akhirnya mahasiswa mengikuti dia sujud berisyarat bersujud ke iblis. Setelah itu langsung dia meninggal dunia dijatuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam subur bagaimana kita ini. Mudah-mudahan kita itu oleh Allah di dunia diberikan taufik pertolongan beribadah dan nanti di akhirat juga dibalas oleh Allah dengan surga. Perbanyak doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada juga doa Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin. Nah, ini perjanjian kepada Allah. Cukup sekian bagian syukur untuk kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat barokah di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa min sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tamlau khazain Allahi murra wa takuna wal mu'minin faraja wa qurra wa surra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya Maulana ya Mujib ya Hadir ya Mujib wa sallallahu alaihi wa sallam taqdi hajatina
جزا الله عنا سيدنا محمدا بما هو أهله. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيت ولا شقيا إلا أسعدت ولا ضالا إلا هديته ولا عائلا إلا أغنيت ولا مسافر إلا سلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وأنتهى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفور يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Maaf jika ada kesalahan, kekurangan atau kata yang kurang berkenan. Hadallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi